5 fakta menarik tentang Winda Basudara. Siapa yang cita-citanya menjadi gay dan memperkosa gua, guys? Yang pertama, profil singkat Winda Basudara. Winda Basudara memiliki nama asli Brando Franco Winda, pria kelahiran Manado 14 Maret 1992. Yang kedua, sempat menjadi pelayan restoran. Sebelum terjun menjadi seorang YouTuber, Winda diketahui pernah bekerja sebagai pelayan restoran. Tidak hanya itu, ia juga pernah bekerja sebagai pegawai hotel. Yang ketiga, dikenal sebagai YouTuber yang hobi open donasi. Salah satu yang menarik dari Winda Basudara ialah soal kebiasaannya mengumpulkan donasi. Yang keempat, kanal YouTube-nya yang sempat hilang. Di pertengahan bulan Juli 2002 lalu, Winda mengumumkan kabar mengejutkan melalui media sosialnya. Saat itu Winda menyebutkan jika kanal YouTube-nya yang hampir memiliki 8 juta subscriber hilang diretas orang. Yang kelima, prestasi Winda Basudara sebagai konten kreator YouTube. Winda Basudara telah mengukirkan sebagai prestasi yang membanggakan di dunia YouTuber gaming. Salah satunya ia dinobatkan sebagai brand ambassador tim profesional RRQ. 3 fakta menarik tentang Bunda Korla. Senangnya hatiku kerja di McDonaldku. Aku jadi McDonald, oh McDonald. Yang pertama, warga Indonesia. Bunda Korla merupakan warga Indonesia yang sempat tinggal di Medan. Namun saat ini ia tinggal di Jerman dan menetap di sana sejak krisis moneter tahun 1999. Yang kedua, profesi Bunda Korla. Profesi Bunda Korla adalah pegawai McDonald. Dalam pekerjaannya, ia sigap melayani pembeli, juga sangat cekatan membuatkan pesanan dan membersihkan area restoran yang kotor. Yang ketiga, profesi sebelumnya. Saat masih di Indonesia, diketahui Bunda Korla berprofesi sebagai model video klip. Video klip yang dibintanginya adalah lagu dari Rhoma Irama yang berjudul Begadang dan lagu dari Iis Sugianto yang berjudul Jangan Sakiti Hatinya. 5 fakta menarik tentang BTR Maiden. Ada risol gak ada anjing. Yang pertama, profil singkat BTR Maiden. Nama lengkap BTR Maiden adalah Melinda Rohita, wanita kelahiran 29 Juni tahun 2000. Yang kedua, pro player Mobile Legends. Sebelum dikenal menjadi seleb TikTok yang sering melakukan live, Maiden merupakan player Mobile Legends. Ia mulai memainkan Mobile Legends sejak tahun 2017 dan mulai mengikuti banyak turnamen offline. Yang ketiga, memiliki banyak prestasi. Salah satunya adalah juara 1 Women's Star League Season 3. Yang keempat, viral di aplikasi TikTok. Nama Maiden semakin merokok saat ia melakukan live di aplikasi TikTok. Ia menarik perhatian penonton hingga menembus 200.000 penonton. Yang kelima, sosok yang ceplas-ceplos. Gaya bicara yang ceplas-ceplos membuat warganet menyukai aksinya tiap kali live di aplikasi TikTok. 5 fakta menarik tentang Joko Kendil. Yang pertama, identitas Joko Kendil. Nama asli Musafir Joko Kendil adalah Kusnan yang berasal dari daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedangkan nama Joko Kendil sendiri merupakan nama pemberian gurunya, Si Hadi Guntur. Yang kedua, tak pernah lupakan sholat. Meskipun hidup di jalan, namun Joko Kendil tak pernah melupakan kewajiban sholat. Dia juga berpesan kepada semua orang supaya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengaku naik macan putih. Joko Kendil berjalan sangat cepat, membuat warganet terheran-heran. Namun Joko Kendil mengatakan jika ia tidak berjalan kaki, melainkan menaiki macan putih. Yang keempat, Joko Kendil mengatakan jika ia sudah berkeliling sejak tahun 2001 dan akan berhenti setelah tahun 2025. Yang kelima, menuju Gunung Muria. Joko Kendil mengatakan jika ia akan ke Gunung Muria untuk mengambil tongkat yang ia kubur. 5 fakta menarik tentang Menteri PUPR. Yang pertama, menteri terlucu. Tingkah lakunya yang lucu membuat netizen tertawa nih melihat menteri yang satu ini. Yang kedua, pandai bermain alat musik. Saat menghadiri kegiatan Desa Wisata Indonesia, Pak Sandiaga Uno dan Pak Tito Karnavian bernyanyi nih. Namun ada yang unik, mengiring drumnya adalah Pak Basuki atau Menteri PUPR sendiri. Yang ketiga, masih menggunakan HP jadul Nokia. Pak Basuki hanya menggunakan HP Nokia nih yang jadul. Bahkan ia sempat diprotes oleh Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani. Yang keempat, sering mengenakan topi PUPR yang usang. Ternyata Pak Basuki nyaman menggunakan topi yang usang dengan alasan karena sudah lama dan sering terkena sinar matahari saat melakukan pekerjaan lapangan. Yang kelima, memiliki hobi fotografi. Kejadian yang masih hangat di kalangan masyarakat adalah saat Pak Basuki dan kamera DSLR-nya berbaur dengan wartawan dan sibuk mengambil momen foto dari presiden beserta tamu-tamu G20 saat melakukan penanaman pohon. 5 fakta menarik tentang Denny Caknan.
Yang pertama, ia pernah menjalani profesi sebagai pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Ia membuat lagu di sela-sela kesibukannya menjadi pekerja kantoran. Yang kedua, bayaran manggung pertama. Denny Caknan mengaku mendapatkan honor 150.000 untuk setiap kali manggung. Yang ketiga, ketagihan judi. Denny Caknan ini pernah terjerumus ke dunia perjudian. Hal ini lantaran ia ingin cepat kaya. Yang keempat, gali lubang tutup lubang. Ketagihan judi membuat Denny Caknan tak tenang, harus gali lubang dan tutup lubang untuk melunasi utang-utangnya. Yang kelima, jadi bandar judi. Ia bekerja dari jam 3 sore hingga jam 10 malam dan dibayar 60.000 per 3 jam. 3 fakta unik tentang Presiden Joko Widodo. Udah ambil sepedanya. Yang pertama, asal-usul nama Jokowi. Pada saat dulu, sebelum menjadi presiden, ada pembeli mebel dari Prancis bernama Bernard Chance. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya. Yang kedua, Presiden Jokowi ternyata pernah berganti nama. Nama awal Jokowi adalah Mulyono. Kedua orang tuanya mengganti nama Mulyono menjadi Jokowi dengan alasan karena sering sakit. Yang ketiga, pernah tinggal di pinggir kali. Saat masih kecil, keluarga Presiden Jokowi mengontrak rumah di bantaran sungai. 3 fakta menarik tentang kartun Upin Ipin. Betul. Yang pertama, nama lengkap Upin dan Ipin. Ternyata nama lengkap Upin adalah Arifin bin Abdul Salam, sementara Ipin adalah Arifin bin Abdul Salam. Yang kedua, alasan karakter utama dibuat kembar. 2 sosok karakter utama yang kembar menunjukkan Malaysia sebagai negara kembar, yaitu Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, soundtrack atau musiknya dibuat oleh musisi asal Indonesia. Soundtrack dengan judul Sahabat Selamanya ternyata buatan musisi Indonesia, yakni Ben Padi. Alasannya karena ingin memperlihatkan hubungan yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. 5 fakta menarik tentang alat musik angklung. Yang pertama, asal mula istilah angklung. Angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda yaitu angklung. Angklungan berarti gerakan tangan yang menggerakkan alat musik bambu tersebut. Yang kedua, pemacu semangat perang. Alat musik angklung dimainkan sebagai komando semangat kepada para rakyat yang melawan penjajah sebagaimana diceritakan dalam Kidung Sunda. Yang ketiga, ditakuti penjajah. Alat musik angklung dianggap memiliki unsur mistik yang bisa membawa semangat perlawanan dari rakyat kepada penjajah. Yang keempat, dijadikan simbol mata uang. Untuk meningkatkan kecintaannya akan budaya melalui alat musik angklung, pemerintah pun memasukkan gambar angklung ke dalam uang koin pecahan Rp1.000. Yang kelima, dibuat menggunakan bambu khusus. Untuk membuat alat musik angklung tidak bisa memakai sembarang bambu. Diperlukan bambu khusus yaitu bambu hitam atau awi wulung.